Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Perkenalkan nama saya Melani Ariansi Putri Rato. Saya Heldianto Pejarujoa. Saya Sandi Nuhu. Saya Epsan Aquila Laikingis. Korupsi merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi, apakah kita tahu apa itu korupsi? Rakus. Gratifikasi. Kotor. Ya, benar sekali. Korupsi merupakan sebuah perbuatan tercela yang dimana mengambil hak orang lain secara salah. Korupsi dapat terjadi mulai dari anak kecil sampai pada orang dewasa. Mulai dari orang yang tidak sekolah sampai pada orang yang memiliki gelar yang sangat panjang. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi yaitu Yang pertama, kejujuran. Kejujuran bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, di dalam dunia pekerjaan kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan jujur. yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab ini bisa dimulai dari dalam diri kita sendiri. Misalnya ketika kita melakukan suatu tugas atau pekerjaan, misalnya kita udah pegawai di kantor, bos memberikan kita pekerjaan begitu untuk diselesaikan. Berarti kita harus mampu melakukan pekerjaan tersebut secara bertanggung jawab. Mungkin bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Mungkin contohnya sederhananya seperti itu. Nah, yang berikut lagi terkait dengan penjelasan tadi dari contoh korupsi, misalnya gratifikasi. Misalnya ini adalah pemberian hadiah ya istilahnya. Misalnya ketika ada yang dianggap misalnya pejabat tinggi, kayak bupati. Misalnya ketika kita menghargai kinerjanya, kita memberikan dia hadiah. Misalnya kalau di kampung itu biasanya masyarakat itu ketika bupatinya turun melihat situasi di lokasi, biasanya masyarakat memberikan dia kuda, hewan, dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya sebagai pemerintah memang dia tugasnya melayani. Jadi dia harus melayani rakyat dengan betul-betul tanpa dia harus menerima gratifikasi, hadiah segala macam seperti itu. Itu contoh perilaku korupsi yang mungkin ada di masyarakat. Terlebih khususnya kepada masyarakat yang di pedesaan, mereka sebelumnya belum terlalu memahami seperti apa korupsi itu ada di masyarakat. Fungsinya sebagai masyarakat, kita harus mampu menempatkan diri kita sebagai kontrol sosial yang baik. Bagaimana menjadi kontrol sosial yang baik? Kita harus mempunyai telinga yang mampu mendengar. Kita harus punya mata yang mampu melihat dengan jelas. Kita harus punya penciuman yang mampu mencium indikasi-indikasi korupsi yang ada di sekitar kita. Yang berikut adalah kedisiplinan. Seseorang yang sudah terbiasa untuk disiplin akan cenderung untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Bagaimana cara kita memulai kedisiplinan tersebut? Untuk memulai kedisiplinan itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri, dan kita dapat memulainya dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, kita disiplin dalam waktu. Contohnya yaitu sebagai seorang mahasiswa, kita harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan tenggat yang diberikan. Oleh karena itu, kita harus terbiasa untuk disiplin agar kita terhindar dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam korupsi. Yang berikut adalah keadilan. Keadilan merupakan sebuah perilaku yang adil di mana ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya di dalam kita melakukan sesuatu itu keadilan sangat diperlukan. Yang dimana kita tahu bersama bahwa seseorang yang memiliki perilaku tidak adil
tidak terlepas atau tidak jauh dari perilaku-perilaku atau tindakan korupsi. Oleh karena itu, sebuah keadilan sangat dibutuhkan ketika kita melakukan sesuatu dan juga di dalam kita menghindari terjadinya perilaku korupsi. Sekian penyampaian dari kami. Berani jujur itu hebat!